Ini pendapat pribadi Kap. Jika kita ingin menjadi negara yang maju, yang besar, yang disegani oleh dunia, harus mampu menggabungkan dua pemikiran tokoh besar. Dua pemikiran tokoh besar bangsa ini, yaitu Soekarno dan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di antaranya Soekarno dan Gus Dur. Artinya kita tidak mengabaikan orang-orang pilihan. Jadi orang terpilih ini, dua orang terpilih ini bisa mewakili komponen yang lain gitu. Soekarno dan Gus Dur banyak persamaannya ya. Soekarno memiliki semangat nasionalisme yang begitu besar, cinta kepada rakyatnya. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga memiliki semangat kebangsaan yang begitu besar, kemanusiaan, memanusiakan manusia humanis. Dua tokoh ini sama-sama egaliter, tidak memandang siapapun dalam bergaul, tidak memilah-milah. Soekarno dibesarkan menjadi warga Muhammadiyah, dan Gus Dur dilahirkan, dibesarkan sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, anak dari Menteri Agama pertama sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Kakek dan ayahnya menjadi pahlawan nasional. Dua tokoh ini menggabungkan NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar bagi bangsa ini, bahkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, 2 hari yang lalu bangsa kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Tentunya ini adalah satu nikmat yang besar bagi bangsa kita yang harus kita syukuri. Nikmat kita menjadi negara yang merdeka, negara yang demokratis. Tentunya sahabat semuanya, masih banyak PR, pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Perlu kita ketahui juga 2024 menjadi tahun politik, pesta demokrasi yang kita akan songsong. Ini menjadi sebuah tonggak bagaimana kita akan menghasilkan pemimpin yang baru, wakil-wakil rakyat yang diharapkan ke depannya bisa menyelesaikan PR-PR bangsa kita. Ada catatan dari KAP, PR yang harus diselesaikan oleh pemimpin baru yang kelak, oleh wakil-wakil rakyat dan kita bersama sebagai bangsa. Yaitu pertama adalah bagaimana pemimpin yang terpilih kelak di 2024 berani untuk menstop pengiriman tenaga kerja Indonesia informal, terutama tenaga kerja wanita TKW informal
sebagai pekerja asisten rumah tangga atau pembantu. Mohon maaf, ini menyangkut martabat sebuah bangsa. Jadi salah satu PR pemimpin yang terpilih adalah menstop pengiriman TKW sebagai pekerja informal, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Ini menyangkut martabat sebuah bangsa, martabat bangsa Indonesia. Tentunya untuk tenaga kerja lainnya seperti tenaga kerja di pabrik di luar negeri, tenaga kerja kesehatan, tenaga kerja perkantoran, itu sangat dibolehkan dengan pendidikan minimal SLA. Tapi di luar itu stop pengiriman TKW sebagai pekerja pembantu rumah tangga, tentang asisten rumah tangga. Ini banyak kasus kita dihina oleh bangsa-bangsa lain, termasuk oleh bangsa tetangga. Kita sebagai bangsa yang besar tidak patut dihina-dina oleh negara lain, negara tetangga, karena ulah kita merendahkan martabat bangsa gitu. Itu. Yang kedua, belenggu korupsi. Tentunya korupsi ini adalah simbiosis mutualisme. Bukan hanya karena akhlak dan moralitas, tapi sebuah sistem dan kultur budaya. Bagaimana kita tuh tidak semuanya diukur oleh materi gitu loh. Kita memilih pemimpin juga sebagai rakyat, jangan money oriented. Ada uang abang dipilih, gak ada uang gak dipilih. Itu juga sebagai bibit-bibit korupsi. Yang ketiga, membangun lagi sebuah karakter bangsa, semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Inilah PR kita bersama, sehingga kalau kita bisa melepaskan belenggu ini, insya Allah kita akan menjadi negara yang besar, negara yang maju, sesuai yang diharapkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, para deponding pada. Sahabat semuanya, ini pendapat pribadi Kap. Jika kita ingin menjadi negara yang maju, yang besar, yang disegani oleh dunia, harus mampu menggabungkan dua pemikiran tokoh besar. Dua pemikiran tokoh besar bangsa ini, yaitu Soekarno dan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mengapa dua tokoh ini begitu berkesan di hati Kak? Mohon maaf, bukan berarti mengabaikan pemimpin-pemimpin yang lain ya, presiden-presiden yang lain ya. Itu juga punya andil besar untuk bangsa ini, dan tokoh-tokoh lain, tokoh pejuang, tokoh perintis kemerdekaan, bukan mengabaikan itu. Itu sangat juga berarti bagi bangsa ini. Artinya begini, ada sebuah istilah, orang-orang pilihan ini berkumpul memikirkan bangsa ini, memajukan bangsa ini. Dari orang-orang pilihannya ada yang terpilih, di antaranya Soekarno dan Gus Dur. Artinya kita tidak mengabaikan orang-orang pilihan. Jadi orang terpilih ini, dua orang terpilih ini bisa mewakili komponen yang lain. Soekarno dan Gus Dur banyak persamaannya ya. Soekarno memiliki semangat nasionalisme yang begitu besar, cinta kepada rakyatnya. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga memiliki semangat kebangsaan yang begitu besar, kemanusiaan, memanusiakan manusia humanis. Dua tokoh ini sama-sama egaliter, tidak memandang siapapun dalam bergaul, tidak memilah-milah. Soekarno dibesarkan
menjadi warga Muhammadiyah dan Gus Dur dilahirkan dibesarkan sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, anak dari Menteri Agama pertama sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Kakek dan ayahnya menjadi pahlawan nasional. Dua tokoh ini menggabungkan NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar bagi bangsa ini, bahkan di dunia. Dua-duanya adalah seorang spiritualis, pejalan spiritual, seorang sufi. Dua-duanya memiliki olah batin yang begitu hebat, seorang pejalan spiritual, sehingga keduanya itu memiliki kekuatan di langit dan di bumi. Ini istilah kap ya. Jadi kalau kita ingin menjadi negara ini, bangsa ini menjadi negara yang besar, maju, Nusantara bangkit, Indonesia jaya, gabungkan pemikiran dua tokoh besar ini, Soekarno dan Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Orang yang memiliki kecerdasan ilahiyah, kecerdasan ilmiah, kecerdasan alamiah, kiai. Jadi konsep KAP tentang kiai, kecerdasan ilahiyah, ilmiah, kecerdasan ilahiyah, alamiah, dan ilmiah itu ada di dua tokoh ini. Artinya kecerdasan ilahiyah itu mereka ini seorang pejalan spiritual yang kolbunya, yang rohaninya terkoneksi dengan Allah yang memiliki segalanya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menyandarkan semuanya kekuatan datangnya dari Allah. Alamiah, mereka dibesarkan secara alami, dibesarkan menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang mempunyai prinsip dan visi ke depan dua-duanya, bahkan terkadang melampaui zamannya. Keduanya berpikiran out of the box, berpikiran di atas rata-rata orang biasa. Alamiah mereka. Ilmiah, mereka berpikir secara sangat rasional. Soekarno dan Gus Dur berpikiran sangat rasional. Di sisi lain mereka ini juga suprarasional. Terkadang mereka ini melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, karena mereka ini ditempa oleh sebuah perjalanan spiritual yang kuat, seorang sufi. Bung Karno memiliki sebuah kesadaran spiritual matang, dibesarkan di Pangasingan di daerah Sumatera, di Indonesia Timur. Gus Dur matang secara spiritual di Tanah Pasundan di Jawa Barat. Banyak kiai-kiai Jawa Barat, khususnya di Cirebon, menjadi guru Gus Dur, penasihat spiritual Gus Dur. Langkah-langkah Gus Dur selalu minta nasihat dari kiai-kiai yang memang sudah waro, yang memang betul-betul bersih hatinya. Sehingga dua tokoh ini secara spiritual, secara kecerdasan ilahiyah, mampu menggabungkan kekuatan Nusantara dari Aceh sampai Papua gitu. Keduanya juga dibesarkan secara alamiah, berkarakter. Mereka punya prinsip, yaitu bagaimana cinta Indonesia. Begitu besar rasa nasionalismenya, cinta tanah airnya. Keduanya juga ilmiah, rasional, selalu terukur untuk memajukan bangsa ini, tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak keluar dari nilai-nilai
jalur konstitusi. Keduanya selalu menyandarkan sesuatu berdasarkan konstitusi. Ilmiah, mereka berpikir sangat rasional, sangat visioner untuk memajukan bangsa ini. Kita adalah bangsa besar. Sekali lagi, kita bangsa besar. Kita memiliki segalanya. Kurang apa lagi untuk bangsa ini? Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Allah sudah menganugerahi begitu nikmat yang besar kepada bangsa kita, kepada negara kita. Sumber daya alam yang luar biasa, melimpah. Minyak, gas, batu bara, uranium, mineral tanah jarang, nikel dan sebagainya. Kita mempunyai kandungan yang luar biasa besar, kekayaan alamnya. Sumber daya manusianya kita luar biasa, hebat-hebat. Kita penduduk terbesar kelima dunia. Kita mempunyai sumber daya manusia yang tidak kalah dengan bangsa lain. Yang ketiga, wilayah teritorial kita sangat strategis, luas. Kita diapit oleh 2 samudra sebagai jalur emas perdagangan. Kurang kita adalah bagaimana kita membangun sebuah karakter bangsa, nation character building. Bagaimana membangun sebuah cinta tanah air, rasa nasionalisme, sehingga memiliki dengan rasa nasionalisme cinta tanah air, hubbul watan minal iman, akan timbul sebuah kekuatan tekad dari dalam diri. Itulah spiritual. Sehingga kekuatan dalam diri ini kita disatukan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita bisa berdikari. Berdikari secara, mandiri secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Kembali lagi, kita menjadi bangsa yang berdikari secara politik, berdiri di kaki tanah air sendiri, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Kita menjadi budaya yang luar biasa, budaya yang bermartabat, budaya yang tepo seliro, gotong royong. Sehingga kuncinya adalah untuk memajukan bangsa dan negara ini, bangun sebuah karakter bangsa. Cinta tanah air, rasa nasionalisme, rasa kebangsaan. Gabungkan 2 pemikiran 2 tokoh besar ini, Soekarno dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dari 2 tokoh ini sudah mencakup semua komponen anak bangsa, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Itulah menjadi kekuatan bangsa kita. Orang-orang pilihan menjadi bersatu, akan muncul orang-orang yang terpilih. Contoh orang-orang terpilih adalah Soekarno dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai pengejawantahan dari orang-orang pilihan, dari anak bangsa ini, dari rakyat Indonesia. Sekali lagi, mari kita song-song Indonesia ke depan, Indonesia yang maju, yang berkah, yang damai, menjadi sebuah corong dunia, mercusuar dunia. Kembali kepada pembicaraan awal tadi, Kak, pemimpin terpilih kelak di 2024 harus berani menyetop pengiriman tenaga kerja wanita informal sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di luar negeri. Stop, karena itu membawa sebuah martabat bangsa. Cari lahan pekerjaan di negeri sendiri, lowongan pekerjaan di negeri sendiri. Kirim tenaga kerja Indonesia yang ahli di bidang pabrik, di bidang industri ya, manufaktur, di bidang kesehatan, di bidang komputer. Silahkan buka selebar-lebarnya ke luar negeri. Jangan kita ini mengirim tenaga informal ke luar negeri sehingga direndahkan martabat kita sebagai bangsa oleh negara-negara kecil, negara-negara tetangga. Itu menjadi sebuah karakter, prinsip bagi negara yang besar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.